pegang erat. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuhin, man raqibaha najah, wa man takhallafa anha halak au gharik. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang menaikinya dia selamat, siapa yang tidak menaikinya dia pasti tenggelam. Enggak mungkin ada yang selamat tanpa menaiki perahu Nabi Nuh alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, taraktukum 'alal mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, malamnya bagaikan siangnya. Saking jelasnya agama yang beliau tinggalkan kepada kita, yang dipegang erat, dipahami dan diajarkan oleh para sahabat beliau kepada generasi berikutnya. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali dia tersesat. Maka jemaah sekalian, ini alasan yang kedua. Tidak ada jalan lain untuk selamat dari api neraka dan kesesatan di dunia kecuali mengikuti pemahaman sahabat. Kalau kita berikan contoh sangat banyak. Sedikit contoh jemaah sekalian. Kesesatan pertama sekali terjadi, bid'ah Khawarij. Apa bid'ah mereka? Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Apakah sampai hari ini masih ada? Masih. Yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin hari ini karena melakukan dosa-dosa besar, tidak berhukum dengan syariat Allah dalam semua undang-undang mereka. Ini pemahaman Khawarij. Kalau kita mengikuti pemahaman sahabat, kita selamat dari bid'ah ini. Sahabat mengatakan, orang yang melakukan dosa besar dia berada dalam bahaya, tapi dia tidak kafir. Ada pula golongan Murji'ah. Mereka mengatakan walau melakukan dosa-dosa nggak ada masalah, karena amalan nggak memberi pengaruh pada iman. Maka sahabat di tengah antara dua golongan sesat. Begitu pula kebingungan kaum liberal hari ini antara mengkafirkan dan toleransi. Kalau nggak mengikuti pemahaman yang benar, bingung. Seperti orang-orang liberal hari ini. Islam mengajarkan pengkafiran terhadap orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu bukan muslim. Yang dikafirkan Khawarij itu masih muslim, tapi Allah menyuruh kita mengkafirkan yang bukan muslim. Tapi orang-orang liberal bingung, itu bertentangan dengan toleransi menurut mereka. Maka ajaran Islam mengkafirkan non-muslim mereka sebut intoleran. Kalau kita mengikuti jalan sahabat tidak begitu. Sahabat mengkafirkan Yahudi dan Nasrani misalkan. Bersamaan dengan itu, Yahudi dan Nasrani diberi hadiah oleh mereka. Para sahabat kalau menyembelih kambing, mereka suruh pembantunya kirimkan kepada tetangganya Yahudi, kirimkan kepada tetangganya Nasrani. Jadi ini dua hal nggak bertentangan. Menjalankan apa yang Allah perintahkan, meyakini mereka kafir, tapi kita bisa berbuat baik kepada mereka. Tapi ada syarat. Berbuat baik kepada mereka dua syarat. Pertama dalam hal duniawi, bukan kita membantu mereka mengamalkan ajaran agama mereka yang bertentangan dengan agama Islam. Itu bukan membantu, itu namanya menolong dalam dosa. Yang kedua, dia tidak termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Kalau dia memerangi Islam, maka sahabat jawaban mereka adalah jihad. Bukan dibalas dengan senyum kepadanya kalau dia memerangi Islam. Tapi kalau dia baik, sahabat pun baik kepadanya. Mereka memberi hadiah. Bahkan Rasulullah SAW berpesan banyak hadis untuk memuliakan tetangga. Untuk memuliakan tetangga. Artinya memberikan kepada mereka yang mereka butuhkan. Mereka butuh makan, kita kasih makan. Walaupun dia kafir. Jadi nggak bertentangan antara mengkafirkan mereka dan bertoleransi kepada mereka. Jangan kita bingung seperti orang-orang liberal hari ini. Kemudian jemaah sekalian, contoh lain. Dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada dua golongan yang bingung. Golongan yang pertama, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Di antara mereka, mengingkari dalam bentuk menakwil.
Contoh, Allah mengabarkan Allah di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Maka kalau kita perhatikan bagaimana sahabat beragama, tidak seorang sahabat pun yang menakwilkan sifat-sifat Allah. Silahkan buka buku tafsir manapun dengan riwayat yang sahih dari para sahabat. Contoh tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Ashur, dan lain-lain. Ini diantara buku-buku kalau kita ingin melihat bagaimana para sahabat menafsirkan Al-Quran. Lihat, riwayat yang sahih, penafsiran sahabat tentang sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun. Sahabat tidak menakwilkan satupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu datang kelompok yang seakan merasa lebih tahu daripada sahabat. Mereka pun menakwilkan, oh maksudnya Allah di atas arsy, bukan di atas beneran. Allah berkuasa, tapi Allah nggak di atas. Jadi ini kesalahan mereka pertama. Lalu mereka buat kesalahan yang kedua. Kalau begitu Allah di mana? Sebagian mengatakan tidak di mana-mana, sebagian mengatakan di mana-mana. Jadi bingung. Kalau kita mengikuti pemahaman sahabat, selesai. Golongan yang kedua dalam sifat Allah yang mengimani sifat Allah tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Ini juga salah. Karena Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Simple. Praktis, akidah Ahlus Sunnah, akidah sahabat. Imani seperti yang Allah katakan, tapi jangan samakan Allah dengan makhluk. Kita imani Allah di atas arsy, tapi jangan samakan seperti makhluk berada di atas singgasana. Contoh jemaah sekalian, saya berada di atas kursi. Kursi yang butuh saya atau saya yang butuh kursi? Saya yang butuh kursi. Jangan samakan Allah dengan kita. Allah di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Bahkan kita nggak boleh juga mengatakan Allah menempel di arsy, karena Allah nggak bilang begitu. Di atas nggak berarti bermakna menempel. Maka jemaah sekalian, mereka mencoba memahami Allah dengan logika, dengan dikiaskan kepada keadaan manusia. Mereka mengatakan, kalau Allah di atas arsy, berarti menempel di arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Berarti arsy itu lebih besar daripada Allah. Ini semua akal-akalan. Yang sahabat nggak pernah mengatakan itu. Kita ikuti saja seperti keyakinan sahabat. Sahabat nggak berkata, kita nggak berkata. Selamat kita. Apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan hadis, sami'na wa ata'na. Apa yang dipahami sahabat, itu yang kita ikuti. Jangan kita melampaui mereka. Nggak mungkin kita lebih pintar daripada mereka dalam memahami agama. Dan secara akal juga bisa dibantah sebenarnya. Tidak mesti sesuatu yang di atas membutuhkan yang di bawah. Buktinya banyak. Contohnya langit di atas bumi. Tapi langit sama sekali tidak membutuhkan bumi. Tidak ada tiang menyangga langit yang bisa kita lihat. Dan langit jauh lebih besar daripada bumi. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi antara Allah dengan makhluknya? Tentu tidak sama. Baik, dan masih banyak lagi jemaah sekalian, contoh-contoh yang lain. Kalau kita berpegang kepada metode sahabat, kita selamat dari kebingungan-kebingungan manusia dalam beragama. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik, alasan yang ketiga, mengapa kita harus memilih metode beragama generasi as-salaf? Karena inilah at-taifatul mansurah, golongan yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antaranya disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap mendapatkan pertolongan Allah, dimenangkan karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli, yang dipahami dan dipraktekkan dengan baik oleh para sahabat. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka, membiarkan mereka, tidak mau menolong mereka, dan orang yang memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Sampai datang ketetapan Allah
dan mereka tetap mendapatkan pertolongan, selalu dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, para ulama juga menamakan Ahlus Sunnah itu sebagai At-Taifatu Al-Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebesar-besar pertolongan Allah kepada hambanya adalah istiqamah. Sebesar-besar pertolongan Allah kepada hambanya adalah istiqamah. Teguh, tegar di atas jalan yang lurus sampai dia dianugerahi husnul khatimah, mati dalam ketaatan kepada Allah. Itulah sebesar-besar pertolongan Allah kepada hambanya. Maka kita akan dapatkan itu dengan berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti metode generasi as-salaf. Kemudian alasan yang keempat, karena hanya dengan mengikuti manhajus salaf kita dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Di antaranya adalah selalu mengutamakan tauhid dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang keempat. Hanya dengan mengikuti ajaran beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Di antara prinsip ajaran agama adalah dua hal. Selalu mengutamakan tauhid, yaitu kita pelajari secara mendalam, kita amalkan dan kita jaga baik-baik tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mengagungkan semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dianggap remeh. Ini dua ajaran utama dalam manhajus salaf. Ini ciri utama kalau kita ingin mengenal itu ulama ahlus sunnah bukan. Itu dai ustadz ahlus sunnah atau bukan. Lihat ciri utamanya. Mengutamakan tauhid. Menjaga akidah dari berbagai macam penyimpangan, terutama kesyirikan dan kekufuran. Membahas tentang syirik sampai detail. Mengingatkan manusia bahaya syirik. Selalu dan selalu diprioritaskan, tidak disepelekan. Ini yang pertama. Dan di sana jemaah sekalian, banyak orang-orang yang berdakwah, tapi ada yang lebih mementingkan misalkan ekonomi, lebih mementingkan bagaimana berbuat baik kepada orang lain, itu penting. Tapi jangan sampai kita melalaikan yang lebih penting. Lebih mementingkan politik, atau bagaimana dia bisa meraih kekuasaan, ketenaran, dan sebagainya. Banyak prioritas-prioritas orang berdakwah. Tapi kalau seseorang itu betul-betul mengikuti manhaj salaf, jalan Nabi SAW dan para sahabat, dia harus mementingkan tauhid. Sebagaimana para nabi dan rasul. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Semuanya menyerukan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah taghut." Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, mengagungkan sunnah. Artinya kita selalu berusaha mempelajari semua petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam semua sisi kehidupan. Sebagaimana perintah Allah, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Caranya gimana? Pelajari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian amalkan. Itu realnya untuk masuk Islam secara kafah. Jangan kita mati-matian mengejar yang kita nggak mampu. Lalu yang sudah bisa kita kerjakan, bagaimana petunjuk Nabi SAW di dalam WC, sampai diranjang bersama istri, semua diatur begitu detail. Itu hal-hal yang mungkin kita anggap itu hal yang sepele, remeh. Tapi kalau kita ikuti petunjuk Nabi SAW, itu menjadi berpahala. Bagaimana lagi dengan hal-hal yang besar? Bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangga? Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita dengan sebaik-baiknya.
Tidak boleh ada satu petunjuk beliau yang kita anggap remeh. Semuanya kita anggap penting, walaupun ada yang lebih penting daripada yang lain. Itu ciri Ahlus Sunnah. Mengagungkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sekecil apapun itu, tidak ada yang dia anggap remeh. Makanya kita lihat, para ulama ahli sunnati wal jamaah itu luar biasa. Mereka misalkan menulis buku-buku, dengan lengkap menyebutkan semua petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang ditinggalkan, tidak ada satupun yang dianggap remeh. Dan termasuk bentuk pengagungan jamaah sekalian terhadap sunnah Nabi SAW, bahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kepada kita satu ayat, ketika datang kepada kita satu hadis, sikap seorang ahlu sunnah itu adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Prinsip beragama ini diajarkan oleh para sahabat. Bukan kita dengar dan kita pikir-pikir dulu. Kita dengar dan kita lihat situasi dan kondisi dulu. Kalau masyarakat mendukung kita lakukan, kalau enggak kita enggak lakukan. Ini bukan cara beragama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Meskipun ada dalam Islam boleh ditunda, tapi bukan ditunda selamanya. Dan bukan ditunda karena kita takut tertimpa mudarat, tidak. Tapi kita khawatirkan mudarat tertimpa kepada orang banyak. Jadi inilah mengapa kita harus memilih manhajus salaf yang keempat. Yang kelima jamaah sekalian, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali yang dengannya menjadi baik umat pertamanya. Artinya jamaah sekalian, kita umat Islam akan berjaya, akan dimenangkan dan ditolong oleh Allah hanya dengan satu jalan, yaitu mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.